Tapi lo enggak gak sih? Iya. Kalau cewek-cewek yang pakai hijab gitu cantiknya jadi bertambah. Iya. Kenapa sih wanita belum berhijab? Kita dengerin ya guys. Gimana ya kalau untuk sekarang ya kenapa sampai saat ini belum ya belum aja gitu. Bingung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit, Gue Rudi. kita balik lagi di channel Beer Talk. Seperti biasa guys, kita selalu memulai dengan berita-berita yang terkini dan terupdate. Tapi yang sudah beberapa pekan yang lalu ya. Oh, iya. Jadi, ya maklum guys, di mana-mana juga kalau ada berita update ya kita TV dulu ya, TV dulu. radio dulu. Iya. Baru kita baru menelaah dulu. Jadi, berita apa tuh? Jadi dulu di salah satu daerah ada peraturan hijab gitu ya untuk siswi, lalu direspon dengan masyarakat mengeluarkan peraturan terkait pemerintah ya. Pemerintah merespon ya. Pemerintah merespon dengan peraturan terkait berhijab di daerah khusus ya. Khusus. Nah, gitu. Peraturan. Ya, tapi terlepas dengan kejadian tersebut ya, kalau kita sih nggak mau mengomentari kejadian itu ya, pemerintah ataupun misalnya peraturan terkait di daerah tersebut, kita nggak akan mengomentari kebijakan ya. Tapi terlepas dari itu semua, isu hijab naik lagi nih. Iya. Selalu ada. Isu hijab nih naik lagi nih, dan ini yang kita manfaatkan agar direspon secara positif. Maksudnya gimana tuh secara positif? Sebuah informasi bahwa ternyata ada loh syariat yang namanya berhijab. Waduh. Tapi lo enggak gak sih? Iya. Kalau cewek-cewek yang pakai hijab gitu cantiknya jadi bertambah. Iya, benar. Itu ngomongnya pelan-pelan. Untuk informasi ini konten gitu. ini kita udah izin ya sama istri kita ya. Izin ini di bawah sini ada tulisannya izin istri. Semalam gue semalam. Oh gitu ya. Jadi itu bener tuh. Gue sering denger tuh kan, kalau misalnya kayak kita zaman kuliah atau di tempat kerja misalnya ada cewek gitu, wanita kan, dulunya nggak berhijab, tiba-tiba pas masuk berhijab tuh. Hari itu pasti banyak yang komentar. Beda ya, tambah cantik. Wah, tambah cantik. Iya. Auranya beda ya. Iya. Dan terus kayak artis-artis juga kan. Biasanya kalau artis-artis tiba-tiba berhijab, hijrah misalnya gitu. Pasti komen di Instagram itu, wah tambah cantik. Gak ada ya, jarang ya. Ya, ini jelek gitu. Jarang ya maksudnya. Jarang. Iya. Alhamdulillah ya. Terus, jadi udah gitu kan sekarang kalau dilihat ya, ada banyak iklan-iklan yang sudah mengarah kepada hijab. Ya. Kayak sampo di kamar mandi lo ada nggak tuh yang namanya merek itu hijab khusus tuh? Oh iya, khusus hijab. Khusus hijab kan. Betul. Treatmentnya mungkin berbeda ya. Nah, treatment padahal kan sebenarnya isinya sama aja, cuman udah mengarah ke sana. Gitu. Betul. Ya, semua sepakat ya berarti ya. Jadi kalau wanita berhijab itu kenapa ya? Nggak tahu ya. Kenapa level kecantikannya naik berapa persen? Mungkin berkah kali. Iya, berkah. Ya, mungkin berkah ya. Langsung ada aura cling gitu kan. Standar settingan muslimah mungkin seperti itu kali. Dia jadi mungkin fitrahnya kali ya Allah turunkan seperti itu gitu. Nah, by the way nih cuy, kemarin gue coba telepon temen gue. Yang coba kita coba research ya, dengan gue telepon temen gue. Yang rencana kita kemarin itu ya? Iya, dan kita lihat pendapatnya secara umum wanita yang belum berhijab. Kenapa sih wanita belum berhijab? Terlebih mereka sudah dewasa. Kayak gimana tuh hasil teleponan gue sama temen gue ini? Seru nih. Kita dengerin ya guys. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ferin, gimana, apa kabar? Baik, bro. Nah, jadi gue mau nanya nih, kenapa lu belum berhijab gitu sampai sekarang? Sebenarnya banyak faktor ya. Cuma mau disebutin satu-satu atau gimana? Nggak apa-apa, sebutin aja. Ya, kalau faktor utama itu, mungkin pengen pakai hijab itu
apa ya, yakin gitu, dan maksudnya bukan hijab portal gitu, karena kan lagi zamannya hijab portal ya, lepas buka, maksudnya lepas tutup gitu kan. Gue sih gini, karena banyak yang bilang juga ke gue kalau yang sudah berhijab terus di tengah-tengah jalan lepas hijab itu dosanya lebih besar. Nah, tapi ini gue nggak tahu ini benar apa enggak ya. Nah, itu yang gue hindari. Gue jangan sampai gue belum mantap gitu dari hati gue sendiri pakai hijab, terus nanti ujung-ujungnya gue sifat labil gue keluar lagi dan akhirnya lepas-lepas lagi ngikutin teman-teman yang lain misalkan gitu. Itu sih sebenarnya yang gue hindarin, yaitu gue pengen mantapin dulu dari hati gue gitu. Jadi lebih ke kemantapan hati dulu ya, maksudnya menghindari jangan sampai nanti jadi cuman ikut-ikutan atau sebentar aja gitu ya. Iya, karena yang gue dengar itu katanya jatuhnya akan lebih dosanya lebih besar. Nah, itu gue nggak tahu ya bener atau enggak, tapi gue dari guru ngaji gue zaman waktu gue les-les ngaji gitu kan. Katanya jatuhnya akan begitu, sama aja kayak mempermainkan agama katanya gitu kan. Tapi ya akhirnya ya sampai sekarang pun ya nunggu deh. Proses memantapkan hati. Masih proses memantapkan hati, bukan berarti gue akan selamanya nggak berhijab, enggak sih. Oke. Nah, kalau ada juga misalnya yang ngomong kayak gini, gue pengen ngerasa belum pantas karena gue ibadah gue belum terlalu pol gitu misalnya. Gue pengen guenya tuh siap dulu dari segi agama, mempersiapkan baru gue berhijab. Nah, itu kayak gitu bener nggak tuh kayak gitu? Sebenarnya gini sih, kalau masalah pakai hijab tuh agamanya harus dalam, ilmunya harus dalam dulu sih enggak ya. Soalnya kalau hijab itu kan itu udah sebenarnya syarat sih ya, kalau wanita tutuplah aurat gitu sih. Karena nggak harus, kalau pakai hijab itu nggak harus yang lu harus rajin ngaji, lu harus rajin sholat, lu nggak pernah gibah. Banyak kan orang-orang yang begitu. Itu ibarat cuma satu syarat aja. Sebagai wanita lo harus menutup diri. Itu kan cuma syarat untuk itu. Bukan berarti pakai hijab menuntut untuk sempurna sempurna sifat lo gitu. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin gitu. Oke. Nah, yang kedua nih. Tapi ada nggak sih dari nyokap lo misalnya atau bokap lo gitu dari kecil edukasi untuk pakai hijab gitu? Maksudnya di keluarga lo sendiri kayak gitu? Kalau dari keluarga sih nyokap sih iya ya, ada pakai lah gitu. Pas semenjak kakak gue pakai aja gitu. Kok kamu nggak ikutan pakai gitu? Cuma gue belum mantap juga, takut masih ikut-ikutan yang lain. Terus kebetulan gue waktu itu sempat kerja di kantor yang nggak mau terima orang berhijab gitu. Persyaratan di kantornya ya? Iya, udah kerja di situ, terus pakai hijab malah dikeluarin gitu. Ya dengan alasan kultur gitu. Dan kebetulan gue lama di kantor itu gitu. Kultur tuh maksudnya gimana? Nggak tahu kebudayaan di kantor itu. Jadi nggak ada tertulis sebenarnya ya? Maksudnya nggak ada perjanjian tertulis, tapi lisan aja ya. Kalau di sini tuh jangan pakai hijab ya, gitu aja ya. Iya benar. Jadi emang udah kayak peraturan gitu. Mungkin sebenarnya gini, yang gue lihat sih kayak karena perusahaan itu tuh berhubungan dengan negara tertentu gitu. Kayaknya ada negara yang kayak nggak respect sama Muslim gitu. Kalau menurut gue yang sudut pandang gue di situ gitu sih. Nyokap tuh mengingatkan pada saat lu udah gede ya. Nyokap gue gitu nyuruh pakai hijab ya, kayak nyindir-nyindir karena kakak gue udah pakai hijab. Sepupu gue juga banyak yang pakai hijab. Kan nyusul gitu aja sih. Iya, baru-baru ini aja. Tapi kalau edukasi dari kecil itu sih enggak ya, paling nyokap gue cuma nyuruh sholat yang wajib kayak sholat. Sebenarnya hijab juga wajib sih ya. Iya, paling kayak sholat, ngaji gitu. Nah, kalau misalnya dari suami lo sendiri atau teman-teman di sekeliling lo, ada nggak maksudnya yang sekedar ngingetin atau misalnya nanya gitu? Oh gini,
Kalau gue kenapa sampai saat ini gue belum berhijab, mungkin lain hal ya kalau misalkan suami gue yang menyuruh gue pakai hijab gitu kan. Kalau itu udah suruhan suami, permintaan suami, ya gue akan pakai hijab gitu. Nah, karena sampai saat ini belum ada, suami gue santai-santai aja gitu ya, gue nunggu hati gue mantap aja gitu. Beda cerita ya, karena kalau setahu gue kalau misalkan suami yang minta terus istrinya tetap gak pakai hijab, itu kan jadi dosa suami gitu kan ya, setahu gue sih. Tapi nggak tahu ya, pas tahu gue. Oke. Jadi maksudnya dari versi suami lo pun juga saat ini belum mempermasalahkan ya, maksudnya masih fine aja gitu. Iya. Fine aja sih. Nah, ini terakhir nih, kira-kira ya, ada nggak keinginan lo untuk berhijab? Oh, ada lah, pasti dong. Kira-kira kapan target lo berhijab tuh kira-kira kapan gitu? Kalau target sih masih belum tahu, tapi sih pengennya ya secepatnya ya. Tapi gimana ya, kalau untuk sekarang ya kenapa sampai saat ini belum ya, belum aja gitu. Bingung juga. Tapi keinginan sih pasti ada gitu. Pasti ada gitu. Kalau target ya insya Allah lah secepatnya. Makasih banget Erin. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, subhanallah ya, kita aminkan cita-cita teman kita ini, Ririn. Semoga Allah segera menggerakkan hatinya. Ya, amin. Dan memberikan taufik dan hidayah kepada Ririn. Amin. Gitu. Ya, kita angkat ini tadi sebagai research atau isu ya. Tadi kita coba telepon teman kita ya, Ririn ya. Bukan untuk menyalahkan ya, bukan untuk menjudge tapi kita semua sebagai muslim untuk saling menguatkan saling menguatkan, khususnya kaum muslimah yang belum berhijab nih, banyak mungkin kan yang menonton ya. Kita saling berpegangan dalam ukhuwah dan saling menguatkan hati dan istiqomah untuk menuju kebaikan, khususnya berhijab. Betul. Dan tentu ini balik lagi ke tadi, karena Ririn yang kita telepon, kita nggak ngejudge dan terima kasih loh. Justru terima kasih banget karena sudah diizinkan ya untuk menelpon. Tentunya juga dengan keluarganya ya. Ini kan juga udah izin dengan keluarga, dengan suami ya, dengan telepon ini gitu. Dan dari teleponan kita tadi itu gue ambil 2 poin nih, cuy. 2 poin yang bisa kita angkat dalam podcast kita kali ini. Yang pertama itu tadi gue garis bawah itu kemantapan hati. Kemantapan hati itu kita garis bawahi pertama itu. Itu mungkin kayak ada rasa was-was ya, ada was-was yang rasanya belum mantap untuk berhijab. Nah, poin kedua itu sepertinya masalah budaya. Budaya tuh mungkin suasana dalam sekeliling, baik keluarga, teman-teman ya, teman-teman ikutan juga nggak pakai ya, seperti itu, atau tempat kerja juga kan kayak tadi tempat kerja Ririn sebut ya itu mungkin budaya atau suasana di sekeliling. Nah, kita coba angkat nih dua tema tadi, 2 poin tadi. Yang pertama kemantapan hati, yang kedua budaya atau suasana di sekeliling dari wanita muslimah ya. Nah, ini poin pertama. Ada pendapat dari Ustadz Abu Zubair Al-Hawari. Ini dia videonya. Mohon nasihat Ustadz bagi seorang wanita yang masih enggan berjilbab karena akhlaknya masih kurang bagus. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian wanita muslimah ketika dinasihati untuk berjilbab, maka dia menjawab, saya belum pantas pakai jilbab. Kenapa? Saya mau perbaiki akhlak saya dahulu. Kelakuan saya masih belum pantas, akhlak saya masih buruk. Dia beralasan kalau saya nanti pakai jilbab, jadi itu talbis, iblis, tipu daya iblis, sengaja membuat manusia itu jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, dibisik-bisikannya kepada jiwa orang itu, kepada hati orang itu. Nanti kalau saya pakai jilbab yang bagus, yang sesuai syar'i, akhlak saya buruk, apa kata orang kan tidak pantas, saya memburuk-burukkan jilbab nanti. Nah, lihat orang berjilbab begini-begini. Jadi seolah-olah hujjah itu benar dalam logika orang-orang yang tidak paham dan tidak mengerti. Maka kepada saudari kita yang seperti itu kita katakan,
Jika engkau sudah paham bahwa engkau berakhlak tidak baik, lalu engkau tidak mau pula berjilbab, maka sudah terkumpul pada dirimu nanti dua kesalahan. Bayangkan, bertumpuk-tumpuk kesalahan itu. Kalau Anda berjilbab lalu akhlak Anda belum bisa baik, ada akhlak yang buruk, maka setidaknya Anda sudah menunaikan kewajiban satu kesalahan. Mudah-mudahan kesalahan dari akhlak Anda yang buruk ini nanti bisa terhapuskan karena ketaatan Anda menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyiat." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu, amal soleh itu menghapuskan dosa dan kesalahan. Nah, memakai jilbab adalah perintah Allah, ketakwaan, dan itu adalah amal soleh. Jika engkau berjilbab menutup aurat, mudah-mudahan akhlak engkau yang buruk itu dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berjilbab, sudahlah berdosa karena membuka aurat, berdosa pula karena akhlak yang buruk. Ini pertama. Kemudian yang kedua, saudariku wanita muslimah, dengan berjilbab itu sendiri sesungguhnya proses bagi Anda untuk memperbaiki akhlak. Kenapa? Jilbab itu membantu Anda untuk berakhlak mulia. Ketika Anda sudah berjilbab, mau pergi ke tempat-tempat yang tidak pantas, Anda malu. Jangan, saya sudah berjilbab, tidak pantas wanita muslimah pergi ke tempat itu. Akhlak Anda sudah mulai terjaga. Ketika Anda duduk lalu menggunjing, Anda lihat diri Anda yang sudah menutup aurat mengenakan jilbab. Ya Allah, rasanya tidak pantas saya sudah pakai jilbab seperti ini. Saya jaga diri saya, lisan saya tidak saya jilbabi, tidak saya hijab, rasanya tidak pantas. Maka Anda tahan lidah itu karena Anda malu, Anda sudah pakai jilbab. Nah, ketika ada maksiat menggoda Anda, ada laki-laki misalnya berusaha menggoda Anda, para serigala-serigala tersebut menggoda Anda, mulai tergoda hati Anda, terbujuk dan terayu. Ketika kaki ini sudah mulai melangkah untuk berbuat maksiat, lalu jilbab ini sudah ada di atas kepala, muncul perasaan malu. Akhirnya Anda batalkan, Anda urungkan niat berbuat maksiat itu. Kenapa? Jilbab ini yang membantu Anda untuk menjadi tameng benteng bagi diri Anda. Jadi jilbab itu sesungguhnya membantu Anda untuk memperbaiki akhlak Anda itu. Jika tidak, akhlak Anda tidak pernah baik. Dan ketahuilah wahai saudariku, dengan berjilbab itu Anda memperbaiki akhlak Anda kepada Allah. Karena akhlak itu bukan hanya sesama manusia. Barangkali Anda menganggap akhlak saya belum baik, itu sesama manusia. Apa akhlak Anda sesama manusia? Ya mungkin kelakuan itulah, kelakuan-kelakuan Anda di tengah masyarakat. Tahu Anda dengan tidak berjilbab, membuka aurat itu, apa Anda tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anda tidak sopan, Anda melecehkan, Anda merendahkan, Anda menghina perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja, padahal Anda tahu. Mana akhlak? Kalau memang memperbaiki akhlak yang pertama yang diperbaiki itu adalah akhlak kepada Allah. Salah satu akhlak kepada Allah itu tutup aurat itu. Patuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudari wanita muslimah, memakai jilbab adalah perintah Allah dan kewajiban. Akhlak yang buruk itu adalah kelakuan kita sendiri. Maka jangan sampai kelakuan kita sendiri, keburukan diri kita itu kita jadikan alasan untuk tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenakan jilbab, taati perintah Allah dan perbaiki akhlak. Insya Allah Anda akan menjadi wanita yang mulia. Allahu a'lam bissawab. Nah, lagi-lagi kita doakan ya untuk semua muslimah yang belum berhijab, semoga Allah memantapkan hati dan memberikan taufik dan hidayah. Kalau kita dengar dari Ustadz ya, ini istilah tadi di telepon kan jilbab portal ya. Buka tutup itu sebenarnya godaan setan ya. Was-was, rasa was-was. Gue takut ntar buka tutup, bener ya? Ya kalau kita dengerin Ustadz tadi ya, sebenarnya teman kita tadi yang kita telepon tuh juga nggak setuju kalau jilbab itu harus berakhlak baik dulu. Iya. Betul. Tapi ternyata kalau kita masuk lagi ke dalam nasihat dari Ustadz tadi sebetulnya nggak jauh beda. Iya. Jadi sebenarnya kemantapan hati
yang belum mantap sama nunggu akhlak baik itu tuh sebenarnya cuman godaan setan aja ya. Cuman godaan setan, was-was yang bikin kita tuh akhirnya maju mundur untuk melakukan kebaikan itu. Iya, jadi akhirnya ragu-ragu. Ragu-ragu, iya. Nah, kayak gue pernah dengar Ustadz tuh. Setan itu ya, dia akan ambil titik terlemah kita. Nah, kalau apa yang kita inginkan? Iya, apa yang kita inginkan atau pertahankan. Iya. Jadi kalau misalnya kita selalu berpikir, hati gue belum mantap. Gue alaknya belum bagus. Itu tuh yang diserang setan terus tuh. Pas mau nyoba, misalnya mau pakai hijab setan masuk. Iya. Hati lu kan belum mantap. Terus atau alak lu kan belum baik, taruh lagi. Ya kan kayak gitu kan? Udah wawancara dengan setan. Iya, betul. Tahu ya. Makanya itu. Kenapa ada lafaz kalau kita kayak mau baca Al-Qur'an atau apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita diminta berlindung dari godaan setan. Berlindung kepada siapa? Berlindung langsung sama Allah. Itu makanya itu kalau udah urusannya sama setan, itu langsung kita mintanya berlindung sama Allah. Makanya karena lemahnya hati kita tuh lemah banget sih. Itu dia. Betul. Apalagi dengan lemahnya hati kita ditambah lagi lingkungan kita ini banyak berita-berita yang viral kan, menyebabkan jadi tambah lemah. Contoh misalkan baru-baru ini ada artis berjilbab, ditunding ini, ditunding itu, digosipkan dengan selingkuh lah segala macam. Wah tuh udah jilbab. Ternyata atau yang lainnya juga seperti gitu ya. Kalau udah berhijab, terus punya kesalahan, kayaknya gimana gitu ya. Kok udah berhijab kok masih ada kayak begini sih, nggak pantas gitu. Padahal kesalahan dengan jilbab itu hal yang berbeda ya, karena ada kewajiban. Kalau dosa mah kita setiap hari. Betul. Masya Allah. Seperti kalau gue balik lagi ke kata-kata Ustadz tadi, kalau dia belum berhijab tapi selalu melakukan kesalahan, maka tertumpuklah dua kesalahan, ya kan ya? Tapi kalau udah berhijab melakukan kesalahan, gugur satu. Paling nggak ketahan satu nih yang kewajiban ya. Dan tadi itu juga bahkan amalan yang sudah dilakukan bisa menggugurkan kesalahan yang tadi kata Ustadz seperti itu ya. Makanya jadi jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu. Dan jangan kalah sama setan. Kedudukan manusia lebih tinggi, guys. Jangan kalah kita sama setan. Kita juga. Kita ini menasehati diri kita juga. Menasehati diri kita sendiri loh. Jangan salah. Yes, yang poin kedua nih ya, tadi yang disebutin nama lo, dan poin kedua adalah budaya sehari-hari yang harus kita bangun di lingkungan. Yang penuh dengan budaya Islam ya. Tentunya dibangun dalam diri kita sendiri gitu. Karena selama ini budaya-budaya yang ada di keluarga kan biasanya kebawa dari orang tua zaman dulu lagi gitu kan. Jadi normatif gitu. Mungkin kita di sekarang ini informasi lebih mudah ya. Jadi kita mendapatkan dakwah juga lebih mudah. Beda kan sama orang tua kita dulu, nggak ada internet, tapi ustadz juga satu yang itu aja gitu kan, panutannya itu aja. Nah mungkin budaya itu yang terbawa ya. Alhamdulillah kalau misalkan di dalam lingkungan keluarganya sudah tercipta budaya Islami gitu kan. Nah cuman yang belum ini ya mudah-mudahan kita doakan mendapatkan hidayah. Nah betul coy, dan ternyata budaya yang lo sebutin tadi, budaya Islam yang ada di keluarga, dan kita convert juga dengan peraturan berhijab, itu udah disebutin di Al-Quran. Nah kayak gimana? Kita dengerin nih dari Ustadz Syafiq Riza Bathalamah Hafizahullah. Allah berfirman kepada nabinya di surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Nih Allah mengatakan, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Sebelum nyuruh orang lain, suruh istrimu. Wabanatika, dan putri-putrimu. Jamaah, sebelum kita nyuruh orang kampung, suruhlah istri dan anak-anak kita, putri-putri kita. Wanisa'il mu'minin, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, dari suami-suami mereka yang beriman. Katakan kepada wanita-wanita muslimat dan mukminat, yudnina alaihinna min jalabibihin.
hendaklah mereka menghamparkan, mendekatkan jilbab mereka, tutup tuh dada mereka. Bukan pakai jilbab yang kemudian masih tersingkap auratnya, tutup. Dzalika adna ayyurafna, itu akan lebih bisa memudahkan untuk dikenal wanita-wanita muslimat. Beda wanita muslimat dengan budak zaman. Bayangkan, di masa itu jilbab ini menjadi pembeda antara wanita merdeka dan budak, antara wanita muslimat dan yang bukan muslim. Jilbabnya. Dzalika adna ayyurafna, oh ini wanita muslimah, ini wanita merdeka. Kalau wanita yang bukan muslimah, maka terbuka mereka. Atau mereka tidak pakai jilbab di kepalanya, itu bukan muslimah. Dan mereka budak-budak biasanya. Yang memang budak-budak itu biasa digodain. Salah satu tujuan jilbab ini agar dikenal hadhihi muslimah, jangan digodain. Nggak boleh kau. Karena dia menjaga kehormatan dirinya. Fala yu'dzain, sehingga mereka tidak akan digodain sama orang-orang munafikin, orang-orang yang punya penyakit di hatinya, yang kalau perempuan datang lewat dia liatin. Kalau pakai jilbab, lelaki akan menghormati. Tapi kalau wanita datang dengan rok pendek umpamanya, dengan you can see, lelaki-laki itu paling tidak akan memandang. Kemudian kadang-kala ada yang apa Ustaz? Siulan, siut. Iya, digodain. Nah, kenapa? Karena memang dia pantas digodain. Masa Ustaz? Dia pantas, dia itu pakai kayak gitu tujuannya apa? Ingin dilihat. Dia ingin dilihat orang dan tentunya ingin digodain. Dan akan digodain sama orang. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih, jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Intinya seorang suami harus belajar agama. Lalu dia ajarkan agama itu kepada istri dan anak-anaknya. Samakan visi dan misinya untuk meraih akhirat. Masya Allah, ini jelas sekali ya. Jadi kita budayakan suasana Islam di dalam keluarga kita, ya. Mulai dari hal-hal yang terkecil lah dalam kehidupan, yaitu keluarga, anak kita, ya, istri kita. Jadi bisa terbangun suasana yang Islami, sesuai dengan syariat. Dari situ kita bisa sama-sama mengingatkan pada keluarga kita, baik istri kita dan istri kita juga mengingatkan ke kita mengenai syariat. Gitu. Dan ternyata ya perintah untuk berhijab, perintah berhijab, Allah ya langsung menyuruh kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya, untuk menghijabkan istrinya, terlebih untuk dahulu. menghijabkan lagi anak-anaknya, baru menghijabkan kaum muslimin ya, kaum muslimin yang lain. Dan itu Allah yang langsung nyuruh ya, dan itu ada di Al-Quran di surat Al-Ahzab tadi ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, wasilah ya, bisa menjadi wasilah untuk semua muslimah yang kebetulan saat ini belum berhijab ya. Ya, terakhir nih, lagi-lagi ya, kita mau ngucapin makasih banget nih buat teman kita nih, buat Ririn. Kita mau ngucapin makasih banget dan udah mau diajak share di sini ya. Dan lagi-lagi kita doain nih buat teman kita, semoga kedepannya Allah menggerakkan hati ya, memantapkan hatinya, memantapkan hatinya untuk segera berhijab. Diberikan taufik ya. Habis video ini tayang langsung. Wih, insya Allah itu bahkan sebelum video ini tayang, mudah-mudahan langsung teasernya keluar langsung ya. Kalau kita juga mengajak ya, teman-teman kita yang menonton ini juga saling mendoakan ya. Iya, betul. Bukan hanya teman kita, semua kaum muslimah kita doakan ya. Kalau yang nonton ini 100, mudah-mudahan 100 yang mendoakan. Semua. Iya, kalau yang nonton ini 1000, mudah-mudahan 1000 mendoakan. Dan kalau yang nonton 1 juta, kita yang seneng nih. Maksudnya semua 1 jutanya yang mendoakan, mudah-mudahan ya. Ya kita sedang dapat pahala jariah kan. Betul. Sedang. Siapa tahu teman-teman yang nge-share juga mendapatkan pahala yang sama gitu. Ya, amin. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, jangan lupa di subscribe ya, dan di like, di komen kalau ada kekurangan dari video ini.
kita juga tentunya butuh masukan dan support dari teman-teman semua. Nah, kalau nggak diapa-apain juga nggak apa-apa, asal di-share. Nice. Karena itu insya Allah kalau ini adalah sebuah kebaikan, ini akan mendapatkan suatu ganjaran pahala ya jariah. Amin. Amin. Dan buat teman-teman kalau ada masukan untuk kita ya, masukan untuk kita, pembahasan atau yang lainnya boleh DM di Instagram kita, di Instagram Real Talk. Ya mungkin segitu aja ya dari kita di konten hijab kali ini. Nantikan konten-konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.